Kami dari bisa merekod. Bu ini ngomong dulu nggak di sini kita mau acara. Ya. Selamat siang semuanya. Kami dari grup PAD kelompok 9. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancara si Chungse di Wihara daerah Bogor. Wihara Wajrabodhi. Wihara Wajrabodhi di daerah Bogor. Ya, ini si Chungse. Di sini kami akan menanyakan beberapa poin yang berkaitan dengan materi kami. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Kami dari UPH. Terima kasih untuk kesempatannya. Diberikan kesempatan untuk bisa wawancara. Iya. Menjadi narasumber kami untuk Bahasa sih nggak gitu mendetil. ya, tapi setidaknya mungkin ada info yang bisa kami dapat ya, untuk lebih maksimal. Ya, sama-sama kita udah menuju kalau kita saat itu merupakan sekolahan, jadi kita kalau kita jadi diberanikan. Iya. Bahasa juga nggak mau ini bakat sekolahnya pentingan bakat sekolahan. Iya. Iya betul. Kalau saya nih Siddhanta Sasana. Oh ini. Ya, itu nama Buddhis. Nama Buddhisnya ya. Ya. Jadi kami langsung ya untuk kalau kita ini namanya kan Chinese-nya, kalau ini nama Buddhisnya. Oh begitu ya. Oh beda ya. Ya, Siddhanta Sasana. Siddhanta Sasana ini nama Budanya. Biasanya nama Buddhisnya. Biasanya dipanggilnya yang mana? Kita yang banyak ini. Sichung. Sichung gitu. Sichung. Kalau ini Buddhis jarang. Jarang ya. Ini Wihara Wajrabodhi. Ya, Wihara Wajrabodhi. Ya, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi kami. Kami di UPH ini mempelajari pendidikan agama-agama dunia. Jadi di luar agama Katolik itu kami pelajari semua. Dan kebetulan kami pelajari agama Islam, Kristen, Buddha, Tao. Cuma kan karena di sini nggak ada Tao ya. Iya, jadi memang ya di 3 poin aja di agama terbesarnya ya, agama Islam, Kristen, dan Buddha. Iya. Jadi untuk kami juga ada 2 rekan kami yang kebetulan online di sini. Jadi nanti mereka akan juga mau bertanya karena ini tugas kelompok. Jadi kalau untuk pertanyaan pertamanya ini, menurut Sichung ini gimana sih pandangan alam semesta dalam agama Buddha? Alam semesta ini dalam agama Buddha ini bagaimana? Kita sih biasa-biasa aja gitu mah. Kalau kita kan mesti tahu emang rencanaannya tuh jalanannya. Jejak itu kan jejak-jejak sang Buddha punya jalankan. Semesta itu kan kalau kita kan jejaknya tuh kalau kita. Jadi diciptakan sama Tuhan atau hadir secara ilmiah? Nggak ada Tuhan kita. Oh, kita jadi iya. Kalau kita agamanya begitu. Baik. Jadi menurut di ajaran Buddha ini, kalau kita di luaran baru ada pegang Tuhan. Kalau kita biasa jalan Tuhan. Oh iya. Iya. Jadi kalau pandangan di Buddha ini alam semesta ini hadir begitu saja? Ya kita hadir biasa aja kalau kita nggak ada kita juga nggak ada komplain nama Buddha, komplain nama Islam, komplain nama Kristen jarang. Cuma kita fokus diri sendiri jadinya kita. Iya. Baik. Untuk pertanyaan keduanya, sebenarnya konsep manusia ini tercipta menurut agama Buddha itu bagaimana sih? Kita bukan terciptasi ya, nggak ada. Jadi bagaimana? Manusia ini lahir ini? Kita kalau sang Buddha itu, kalau agama Buddha itu memang bisa tumbal lahir lagi. Nah itu ke alamnya kemana? Kalau kita ke alaman setan, kalau kita kan ada agama alam binatang, manusia, cuma bertiga aja gitu. Man kita yang maunya teman lagi menujunya. Mau malam manusia, kita jalankan manusia. Kalau kita alam binatang, tetap jadi kita binatang.
nggak jadi anjing, dapat jadi sapi, dapat jadi ayam, jadi kodok, ikan gitu. Maka kalau kita agama Buddha ini, banyak kan kita tuh kayak langsung lepas ikan, lepas burung, itu jangan sampai kita ini, jangan kita jadi binatang. Iya. Jadi kalau bisa jadi setelah manusia lagi, reinkarnasinya ya manusia kembali. kembali lagi gitu. Nggak ada kita mau jadi binatang. Gitu. Emang kalau kita punya karma, seburuk-buruknya kita, biar kita sebaik-baiknya, bisa aja bisa terjadi. Mau alam apa juga. Kita, kalau kita lihat kemarin ada orang, kita sih bukan mengatakan nggak boleh potong sapi, jangan Islam itu yang ada haji, Ruben itu sapi, ya kan nangis kan sampai keluar darah nangisnya, itu jangan dipotong. Oh, nggak boleh dipotong. Kamu mesti tahu ya. Kalau kita nampaknya kita tuh nggak tahu orang tua kita emang jadi manusia lagi, anak itu tapi bisa jadi binatang. Itu karena aku orang Cina, Islam tidak makan daging sapi. Kayak India juga nggak makan daging sapi. Betul. Nah, untuk Indo ya. Ya, dia makannya cuman susunya aja. Minum susunya aja. Nah, maka itu orang tua kita, maka susunya doang diminum. Nggak boleh dipotong. Kayak dulu band kita bilang, kalau kita tahu tuh jangan dipotong kan, mendingan. Kamu biarin, kasih orang yang percaya. Sampai Halim. Dari tadi di-unmute dong berarti. Halim. Sinta ada? Iya, sudah. Tadi suara Iya, ini kalian aku Bisa unmute ya? Tadi ada Iya, suaranya nggak? Tadi kedengeran nggak suaranya? tadi sempat hilang, sempat Keputus. mungkin keputus. Tapi sempat ada. Beberapa ada, Sempat potong aja. tapi kebanyakan Ya udah nggak apa-apa, kepotong. nanti bantu di record yang sini. Udah, silakan untuk yang nomor 3 Sinta, yang konsep kejahatan itu. Iya. Dengan rekan saya. Oke. cantik. Baik. Pertanyaan dari saya, apakah ada keselamatan dalam agama? Maksud keselamatan di sini itu dalam ketika kita hidup di dunia ini, gimana sih cara kita untuk selamat gitu? Terus bagaimana kalau misalkan ada, bagaimana cara mendapatkannya dan ritual apa saja yang bisa dilakukan? Terima kasih. Kejahatannya apa? Kejahatannya apa sih? Membunuh. Kejahatannya misalnya dalam hal apa aja sih? Gitu. Bisa membunuh. Keselamatan, maksudnya keselamatan di dunia itu seperti apa?
Memberikan kita nggak tahu kejahatannya itu di mana. Tergantung dari kejahatannya. Ya. Gitu. Kalau kita kan gitu. Nah, kalau diri kita kan belum tahu. Kalau kita kayak seorang suhu nih, kita emang seorang suhu, orang suci kayak kita ya, kan kita nggak tahu kejahatannya, kebaikannya di mana, begitu kan? Kalau seorang suhu itu juga kan bisa ada kejahatan. Nah, ya kalau kita kan suhu itu kan manusia, bisa rasanya gitu mana, ada orang mau jahatin kita di mana menghindarkan. Kalau kita jahat, apa membunuh, nah, apa kita membohong, kan kita nggak tahu, begitu aja. Kalau kejahatan gimana letaknya, itu. Suhu, saya mau tanya, kalau misalnya kejahatannya membunuh orang itu, apakah bagaimana cara membebaskan penderitaannya? Kalau kita membunuh itu, kita jadi selamanya tuh jahat. Selalu kita mesti berdoa. Kalau kita nggak berdoa, mungkin pendirian kita pandangan kita. Jadi kenapa kita bunuh orang? Nah, kita jahatnya di mana? Jadi kita mesti jalankan yang benar jadinya. Bertobatnya itu dengan cara apa? Bertobatnya kita mesti jalan sendiri. Tidak boleh sama orang. Nggak ada. Jalan sendirinya ini kayak gimana? Jalan diri kita sendiri. Kita berubah menjadi baik. Ya, jadi baik. Kita di dalam Buddha ini ada nggak istilah memahaman sih dan tentu. Itu memahami diri kita sendiri jadinya. Kalau kita udah jahat, kita sama orang gitu, kita bunuh apa. Nah sekarang kita sadar diri sendiri dong. Ya. Kenapa gue bisa bunuh orang? Nah sekarang saya nih berubah jadi, nih. Robah sendiri. Mau berubah. Robah diri sendiri jadinya. Belum tentu sama umat, belum tentu guru kita, nggak ada. Kalau guru kita yang bilang, jalanlah sendiri, dan lu yang bunuh, bukan saya yang bunuh. Jadi istilahnya konsekuensinya tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Jadi kalau mau karma diri baik, sendiri ya. Berubah. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada konsep kayak karena nggak ada Tuhan ya, mungkin jadi nggak ada yang mau memaafkan gitu ya. Ya. Halim yang pertanyaan nomor 3-nya boleh dibantu nggak? Alim. Oh, ya. Oke, Suhu, saya mau tanya. Kalau misalnya, tadi sudah ditanya ya nomor 3 ya, sekarang nomor 4, mungkin nomor 5. Bagaimana standar etika yang baik dalam umat Buddha sendiri terhadap sesama manusia atau terhadap sesama alam gitu? Bagaimana menyikapinya supaya kita nggak jahat sama orang, supaya kita nggak berbuat baik gitu. Kalau kayak kita seorang suhu, emang kita mesti bijaksana dengan umat. Kita nggak boleh memolehkan kecewaan umat. Kalau umat bagaimana, kita yang nerangkan. Nah, kita jadi gurunya. Jadi itu umat. Kalau umat bagaimana, kita menjalankan. Jangan kamu mesti jangan begini, kamu mesti begini, kamu mesti baik juga sama teman-teman sendiri. Kalau kamu jahat selamanya bisa hidupnya tuh jahat. Kalau kita udah terangkan, tapi dia nggak mau dengar, itu terserah dia juga. Balik lagi ya. Balik lagi dia. Nah, karma dia sendiri. Kalau agama Buddha itu ada karma, tidak ada itu mesti ada karma. Karmanya tuh menjalankan diri dia sendiri, itu aja. Jadi cuma ada percaya dengan karma aja ya? Ya, memang ada karma aja. Karma kita bagaimana gitu. Kalau kita kan ada karma tuh dari orang tua juga ada. Orang tua kita tukang bunuh, jadi kita bisa ikut bunuh. Itu maka kita hindarkan. Makanya kita tuh orang tua kita jangan suka bunuh binatang. Sayangin binatang. Kalau agama Buddha menjalankan itu enggak. Baik. Ini pertanyaan di luar ini ya, yang ada di materi. Saya sempat mikir, seandainya saya orang Buddha ya, terus saya jahat masa saya hidup ini ya. Terus di satu titik saya mikir, saya harus berubah. Saya harus jadi yang lebih baik lagi begitu. Nah itu mungkin nggak nanti setelah saya mati
terus saya nanti hidup lagi itu saya bisa jadi orang baik. Bisa. Kalau kita kan semua kan sekarang kita udah minta kayak orang kita minta maaf, kita apa kan udah kita udah kebaikan kita udah ada. Udah, ya. Ya, kita emang dulu kita jahat, sekarang kita tuh jadi baik. Bisa aja. Oh, bisa ya. Jadi selama sisa hidup kita berbuat kebaikan ini, kita jadinya berdoa aja ya. Berdoa aja. Berbuat baik untuk kehidupan selanjutnya. Jadi memang tujuannya itu untuk kehidupan selanjutnya ya, bukan kehidupan saat itu. Ya. Sang Buddha itu juga dia kan udah tahu merit, punya anak 1. Oh, Buddha itu menikah? Menikah. Dia anak raja. Maka dia tinggalkan dia selamanya udah punya anak 1, ngelihat keduniawiannya berantakan, jadi dia keluar dari keistanaan itu. Jadi dia pertapa dia situ, dia kan dikasih makan apa dia nggak makan, nggak apa kan, sampai menderita dia itunya. Dan menderita dia akhirnya dia ada yang kasih susu, minum susunya susu kambing. Nah itu dia nggak ada susu sapi nggak kasihnya. Jadi kita makannya susu kambing kalau orang dewasa. Susu sapi itu namanya orang tua kita. Kalau kambing nggak ada orang tua kita. Oh gitu. Maka orang di Cina nggak ada makan daging sapi, nggak ada. Oh iya. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya? Pertanyaan yang selanjutnya, Suhu, bagaimana konsep kejahatan dalam agama Buddha? Apakah yang berbuat kejahatan bisa mendapatkan dosa atau bagaimana? Ya kalau kita udah membunuh orang, kita sudah ada dosa juga. Ada dosa. Balasannya apa itu? Balasannya kita, kenapa kita bisa bunuh orang? Nah itu kita renungkan diri sendiri. Renungkan, nama kita duduk meditasi kenapa kita kejahatin orang. Nah kita baru renungkan. Nah kalau kita udah sampai di situ, kita tahu jalannya, yang kita bunuh itu, kita minta maaf sama yang meninggal itu, ada orang tuanya, kita minta maaf aja. Menjalankannya kita jalan jejak jalan-jalan lagi. Kita jangan sekarang kita jangan bunuh orang, jangan suka bunuh orang. Nah, itu perjalanannya kita pegang Selanjutnya pertanyaan yang terakhir itu bagaimana konsep kematian dan kehidupan sesudahnya dalam agama Buddha? Kalau kita meninggal itu kan kita kan nggak tahu. Orang kan meninggal kan ada yang sakit, ada yang sebabnya ya. Ya, sebab sakit, ada yang tua, ada yang kita jalan kecelakaan, yang kebakaran, ke air. Kan kita tuh ada 5 kan. Ya. Tua, sakit, nah kecelakaan, ke air, sama ini kebakar, badan kita dibakar. Gitu. Makanya kalau agama Buddha ada makanya jadi bisa dibakar nanti meninggalnya. Kalau kita jaga dia meninggal tua, emang dia udah nasib. Dan neraka Kalau atau kita reinkarnasi ada. Kalau kita kerulana, kalau kita menjalankannya. Kalau tapi surga kita, surga ini nirwana ya. Kalau kita emang kita buruk, kita jahat, ya bisa masuk ke neraka. Oh begitu. Bisa. Sang Buddha punya apa juga bisa ada masuk ke neraka. Dia nggak bisa ditolong. Orang tuanya apa siapanya, dia biar anaknya di Buddha, bisa orang tuanya bisa ke neraka. Karena dulu-dulunya jahat sama orang. Jadi karmanya dimakan diri sendiri. Dirinya. Jadi orang tua ada satu. Kalau kita ada sembayanginnya tuh, kasih makannya tuh air tajin sama susu. Soalnya nggak bisa nelen. Lehernya itu cuma cairan aja berarti ya. Lehernya itu kayak sejarum. Jadi dia nggak bisa makan. Mau makan tuh, kalau ada orang kita juga jahat, jangan serakah makanan kita. Jangan kita bilang segenggam apa makanan. Kita kasih orang satu memberi, yang kasih orang. Nah ini baru kita. Jangan kita dua-duanya. Nah itu keserahan kita jadinya. Itu kesombongan kita ada, keserahan juga ada. Kalau agama Buddha itu begitu jalaninnya. Terus kalau untuk reinkarnasinya itu gimana Suhu?
Nasinya meninggal. Jadi setelah meninggal itu dia akan reinkarnasi atau Untuk karmanya. tergantung dari karma ya. Karmanya dia sendiri. Reinkarnasi itu hasil misalnya karmanya kalau kamu selama hidupnya nggak benar gitu, mungkin kamu bisa terakhir di alam tadi kan ada Neraka. alam, mungkin di alam binatang, di alam setan. Nah, kita kan bisa Tapi neraka. kalau misalnya udah ada pertobatan dari dari manusia ini, Ya bisa aja. Bisa ada kesempatan ya. mungkin bisa. ada kesempatan. Kemungkinan. Nah, kan itu kan kita nggak tahu ya. Kita ke neraka juga bisa aja. Kalau kita ke kejahatan juga bisa ke neraka. Kalau di agama Buddha sih pemikiran orang sewaktu pada saat dia akan melepas ajal itu sangat penting. Nah, kita Jadi juga- selain dari perbuatan selama hidup, pemikiran itu bisa membantu dia ke bawah ke alam mana. masuk loh. Gitu. Masuk lutut loh. Enak hubung Apa-apa ya. Ya gitu.